Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini agak lambat saya angkat. Sebenarnya saya janji di sini tanggal 16 videonya tayang, ya. Saya janji tanggal 16 videonya tayang, tetapi sekarang sudah tanggal 18. Jadi mohon maaf saudaraku ya, karena banyak pertanyaan yang saya catat. Jadi mungkin agak kebingungan saudara-saudaraku ya, tidak jadi masalah ya, nonton aja videonya. Ini saudara kita ini atas nama dia punya channel ya. Atas nama saudara kita dia punya channel ini @Randy Asis ya. Saya ulang ya, nama channel saudara kita ini @Randy Asis ya. Jadi mohon maaf saudaraku ya, karena agak lambat berapa hari ya, 2 hari ya, tanggal 16, 17, 18. Berarti tidak jadi masalah saudaraku, yang jelas nonton aja ya. Ya, karena itu kan banyak itu video-video yang tayang itu, biar bukan pertanyaan saudara, tetap membahas mengenai adanya kelembaban dan suhu udara, dan begitu pun juga ada di dalam ruangan RB itu mengenai adanya LAR ya, dan keamanannya wallet di dalam ruangan RBW. Maksudnya jangan selalu diganggu, selalu tetap ada itu saudara-saudaraku ya. Hanya di sini pertanyaan saudara ya mengenai adanya suhu dan kelembaban. Saya akan bacakan saudaraku, karena saya ini panjang sebenarnya pertanyaan saudara kita ini, tapi saya singkatkan ya. Ini saudaraku ya, dia punya pertanyaan saudara kita ini. Saya akan bacakan saudaraku secara mendetail. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum, saya ulangi saudaraku ya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan supaya suhu dan kelembaban tercapai ideal ya. Suhu berubah-ubah ya. Di situ kan banyak catatannya, jam sekian berubah, tetapi saya tidak catat saudaraku, yang jelasnya suhunya berubah-berubah. Itu. Jadi saya bahasa singkat. Suhu berubah-ubah, saya sudah kasih baskom 300 buah. 300 buah baskom dia kasih saudara kita ini, dan saya sudah isi air, tetapi belum bisa dia capai mengenai adanya suhu dan kelembaban. Yang guru anjurkan ukuran gedung saya 7x10. Jadi saudara kita ini dia punya ukuran bangunan itu 7x10 meter, lantai 4 ya. 4 lantai ini ya, besar dia punya bangunan saudara kita ini, 7 lebar, panjang 10 meter, lantainya 4. Dinding batu ringan, batako ringan, dia punya dinding tanpa diplester. Saudara kita ini dia punya bangunan batako ringan, dindingnya tetapi dia tidak diplester. Diplester. Tinggi per lantai guru 2 meter, umur RBW 5 bulan. Tolong pencerahannya. Okelah saudaraku, begini. Kalau saudara ingin mengatur mengenai adanya suhu dan kelembaban di dalam ruangan RBW ini, saudara kita ini Randy Asis, tolong ya. Mengenai adanya ukuran suhu itu saudaraku ya, dan kelembaban itu tidak jadi masalah dia main. Kan saya sudah katakan saudaraku, saudara tidak bisa paskan di situ. Biar apakan saudara tidak bisa pas. Saya sudah katakan, justru saya katakan perhatikan konten tutorial saya. Saya kan sudah menjelaskan kemarin mengenai adanya itu media air ya, media udara, kelembaban dan suhu itu. Tidak bisa itu tetap, kan saya sudah katakan, ini bukan goa, ini kandang. Saudara menggunakan batako ringan 2 susun, tetap dia berubah. Itu. Kenapa saya katakan tetap dia berubah? Karena itu udara di dalam saudaraku keluar masuk. Dan kadang panas di luar, udara yang di luar itu kalau umpamanya hawanya panas, udara juga yang dari luar itu masuk di dalam, panas juga itu hawa udara. Nanti di dalam itu membentuk adanya kelembaban kalau sudah menyatu, dan itu mengenai adanya air ya. Kelembaban maksudnya suhu. Ya, saya sudah katakan kalau mengenai adanya suhu dan kelembaban kurang sedikit atau lebih sedikit tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh. Itu selalu saya katakan.
saudara tidak akan bisa pas. Ini bukan ngewale goa saudaraku, bukan kandang goa. Ini apa maksud saya, bukan bangunan goa, kandang. Ya, biar saudara menggunakan bata koringan. Hanya saudara, justru selalu saya katakan, saudara itu jenius di dunia perwaletan di dalam ruangan RBU saudara. Itu yang saya maksud. Seumpamanya kelembabannya tambah saja air, ya. Nggak jadi masalah kalau lebih itu. Ukuran standar itu kan 88. Ukuran yang paling idealnya itu 95%. Mulai dari standar 88 sampai idealnya 85%. Itu yang saudara, melebihi dari itu tidak jadi masalah. Kurang dari itu tidak jadi masalah, karena itu memang kelembaban naik turun. Bisa jadi waktu panas ya agak kurang lagi kelembabannya begitu. Nah, suhu yang naik karena hawa panas dari luar masuk. Ya itu saya katakan, biar saudara itu dingin di dalam itu, karena itu batok koringan 2 susung menggunakan seumpamanya di dalam itu peredam tetap panas, karena itu suhu yang masuk di dalam itu saudara-saudaraku itu membentuk hawa itu suhu yang dari luar. Kalau waktu dingin ya hawa dari luar itu masuk dingin juga. Nah di situ lagi turun lagi. Nah, kalau waktu panas umpamanya jam 2 jam setengah 1 atau jam 02, itu waktu panas itu. Panas matahari di luar, itu hawa yang masuk itu panas juga. Berarti memang tidak bisa itu menetap itu, tidak bisa dia tetap di jalan di tempat itu suhu. Begitupun juga kelembaban, pasti ada perubahan. Nah, justru saya katakan itu yang suhunya 29,5 sampai 30 Celcius. Ya, itu kita main di situ. Kurang dan lebihnya kan ada bahasa saya saudaraku. Kurang sedikit tidak jadi masalah, lebih sedikit tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh lebihnya dan jangan juga terlalu jauh kurangnya. Begitupun juga kelembaban sama. Sama saudaraku. Jadi saudara itu harus profesional ya, jenius di dalam ruangan RB saudara. Justru saya katakan konsisten. Saya tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah penjelajah 75 tidak pernah katakan bilang paskan terus itu suhunya. Hanya saya kasih bahasa itu ukuran yang disukai wali selama 24 jam siang malam yang berlaku itu. Dan berlakunya itu saudaraku bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan 1 bulan. Ya, yang penting jangan terlalu jauh dari situ. Bahasanya umpamanya suhunya 80 yang di standar. Tetapi di situ suhu itu kadang naik, kadang turun sampai 82 atau 83. Memang begitu. Begitupun juga yang idealnya itu persennya itu 95. Biasa juga dia capai itu 100, 101 atau 103. Tidak jadi masalah. Yang penting jangan 1000. Begitu juga standarnya itu 88 sampai di situ hanya 60 atau 50. Itu jauh-jauh itu, agak jauh itu. Di situ kita betul-betul konsisten di situ kalau sudah begitu. Karena sudah jauh dari, maksudnya sudah ketinggalan dari situ ukuran. Begitupun juga mengenai suhu udara. Itu saudaraku ya. Yang penting saudara itu di dalam itu ruangannya gini. Seumpamanya saudara tidak menggunakan termometer pengatur suhu, biar saudara itu bisa masuk di dalam merasakan hawa dingin, sejuk. Itu yang disukai wale. Karena kalau saya tidak pernah saya menggunakan alat pengatur suhu saudaraku. Kalau saya tidak. Hanya saya rasa, saya masuk itu dingin di dalam. Saya masuk waktu panas. Umpamanya waktu panas tuh kalau pagi itu umpamanya masuk buka sarang itu, kalau pagi itu kan masih dingin hawa di dalam. Belum tembus panas. Nanti itu jam 2 sampai jam 2 lewat. Jam 1. Kalau jam 10 itu belum terlalu panas, itu belum tembus. Tetapi sudah di luar itu, bagian luar itu di luar bangunan sudah mulai panas kalau jam 10 ke atas. Tetapi dia belum tembus masuk, apalagi kalau bata koringan. Tetapi hawa yang di dalam itu tetap panas, karena itu yang udara masuk lewat ventilasi itu mulai hawanya panas. Itu justru saya katakan saudara itu gimana caranya supaya bisa mengatur di dalam. Itu saya maksud. Justru saya katakan itu kalau mengenai adanya media air itu tadinya itu bagus ukurannya, lantas saudara masuk, kenapa panas? Adanya itu karena kurang lagi airnya di kolam. Itu berubah lagi tuh. Justru itu bahasa konsisten. Perhatikan itu kolam itu, jangan sampai lepas kosong itu kolam. Ya, bisa jadi saudara katakan, nanti minggu depan
1 minggu kemudian 2 minggu nanti diisi lagi. Jangan. Kalau burung yang di dalam itu yang menetap itu tetap dia menetap biar panas itu. Makanya burung itu khusus menetap itu biar sampai punah di dalam sampai mati. Hanya yang kita inginkan itu burung yang baru masuk, yang baru belajar beradaptasi. Burung liar yang tidak punya kandang, tidak punya rumahan ke rumah itu. Burung banyak yang di luar itu burung liar. Nah, itu kalau dia masuk itu pada waktunya dia dapat hawa panas, itu tidak akan kembali itu bahasa trauma. Nah, jadi diusahakan itu jangan lepas itu air itu, bahasanya bahasa putus. Karena dalam 1 hari itu burung yang liar masuk di dalam bermanuver itu hari-hari itu saudaraku, hari-hari itu. Sedangkan itu yang cepat itu populasi koloni itu burung yang dari luar masuk. Dan burung di luar itu nanti kalau beradaptasi di dalam sudah betah dia suka itu tempat, nah dia bisa berkoloni lagi di dalam. Jadi double, burung yang sudah di dalam memang sudah berkoloni dan ada burung liar yang masuk, apalagi kalau burung liar itu yang berkelompok masuk. Cepat itu saudaraku itu kalau burung liar masuk itu yang berkelompok itu, bahasa ada itu 30, 40 sekaligus masuk itu. Karena burung liar itu dia berkoloni juga di luar, sama dengan burung yang di dalam kandang itu berkoloni juga sama di goa. Itu saudaraku ya. Jadi saudara itu harus betul-betul itu memahami mengenai adanya itu suhu dan kelembaban. Jangan cari pasnya, oke lah. Ya, saya kasih ini saudaraku ya, umpamanya saudara itu tadinya itu masuk di dalam ruangan RBO saudara, isi air dan menggunakan termometer pengukur suhu, begitupun juga kelembaban, itu semua tadi itu pas. 88 standar itu kelembaban sampai 90, 88, 89, 90 sampai 95% itu pas. Karena kita di dalam, kalau tidak dapat itu kita tambah lagi air sampai dia dapat. Begitu juga suhu, kita di dalam juga mengukur suhu itu ukurannya suhu itu ya 29,5 sampai 30 Celcius. Nah di situ kurang, kita buka lagi ventilasinya. Kalau terlalu banyak itu kita tutup ventilasinya separuh, maksudnya ventilasi pipa kalau pipa, batu kalau batu yang punya ventilasi, kayu kalau kayu. Nah, seumpamanya, memang pas pada waktu saudara di situ, tetapi saudara keluar itu paling 1 hari, belum cukup 1 hari berubah lagi itu di dalam. Adanya itu, airnya tadinya itu bisa menguap sedikit demi sedikit, udara yang dari luar itu kadang dingin, kadang panas masuk di dalam. Jadi jangan harap saudara itu bisa mempaskan selalu di dalam. Hanya pada waktunya di situ di dalam saudara itu mengatur itu waktunya pas. Tetapi paling bermalam 1 hari itu masuk lagi pasti ada perubahan itu. Tetapi justru saya katakan kalau saudara menggunakan media baskom, jangan baskomnya dikosongkan. Begitupun juga adanya media kolam dan mesin pengabut. Kalau saudara menggunakan itu mesin pengabut, apakah berupa merek humidifier atau merek Mismaker atau F600, kan banyak macam itu merek, banyak macam juga harga. Itu semua air yang dikasih keluar, hanya ya modelnya beda-beda. Kalau itu humidifier itu ya itu air yang naik itu yang kayak kipas itu humidifier. Tetapi kalau Mismaker itu yang kayak embung, kayak asap itu yang dicelupkan itu di bawah baskom atau baskom penampung air, kayak wadah. Itu yang ada lampunya itu menggunakan antena itu Mismaker itu. Itu begitu juga F600 itu. Kalau 600 itu yang kayak kepala bebek itu keluar juga itu kayak gimana itu kendang lapot motor ya, itu kayak asap keluar. Itu semua air dikasih keluar, hanya beda cara keluarnya itu saudaraku ya. Justru saya katakan mengenai adanya mesin kabut itu merek beda-beda, harga juga beda-beda, tetapi tujuannya semua itu air yang dia kasih keluar ya. Tetap dia menggunakan adanya media air. Jadi oke saudaraku ya, lanjut dari itu mengenai adanya tadi saudara-saudaraku itu mengenai adanya gimana caranya supaya bisa kita optimalkan, bisa kita atur dengan baik dan idealkan itu kelembaban dan suhu ya. Jadi saudara ini karena menggunakan dia punya lantai 4 ya, tolong saudaraku gunakan tanah liat supaya bisa mengimbangi itu kelembaban dan bisa menangkis suhu dari luar itu panas masuk di dalam. Itu tanah liat. Kalau saudara di sini kurang luas, gunakan tanah liat itu ya. Standar tanah liat saudara gunakan itu 3 cm.
4 cm juga bisa ketebalannya itu tanah liat, 5 cm 7 cm bisa ya. Nah itu kita isi itu tanah liat di bawah kolam, baru isi air, bisa juga tidak apa-apa ada airnya di dalam, kita isi tanah, perkirakan saja itu ya, tidak apa-apa kan, itu kan kayak bercampur itu, nanti kan tergenang itu turun sendiri itu nantinya itu apa ya, lumpur ya, tanah. Nah itu untuk menangkis itu hawanya yang hawa panas masuk, begitupun juga bisa cepat stabil itu kelembabannya di dalam, cepat dingin, begitu juga dia membentuk sejuk. Adanya tadi itu udara yang panas masuk karena hawanya dingin di dalam, karena itu adanya tadi itu apa ya, tanah liat itu saudaraku, dingin itu hawanya itu, apalagi kalau kolam. Hai, ini sudah banyak pertanyaan masuk di dalam bawah komentar saudaraku. Semenjak saya gunakan itu petunjuk abang, gunakan tanah liat, oh sudah berubah bang, langsung otomatis berubah itu hawa dingin. Dulunya tidak begitu, semenjak dia isi semua tanah, dia punya media tempat penampungnya, apakah kolam atau baskom, dia gunakan tanah liat itu, berubah memang. Apalagi kalau sudah di sini kan menggunakan di sini baskom 300. Baskom 300 4 lantai gedung rumah wali saudara. Jadi ini baskom 300 ini banyak, ini 4. Sisa saudara membagi itu ya. 304 berarti berapa itu dengan perlantainya. Nah itu. Jadi saudara itu betul-betul jenius itu mengenai di situ. Apalagi kalau baskom. Baskom itu cepat itu kering airnya saudaraku. Biar 100 baskom, biar 500 baskom, jangankan di sini tulisannya 300, biar 500 baskom saudara isi di Durang RB kok. Kalau hanya sebentar itu habis lagi airnya, sama kembali panas lagi itu. Kembali panas itu. Karena media airnya di baskom itu cepat habis, baru lambat kita isi lagi air. Memang kendala, karena kapan kita selalu masuk itu mengganggu lagi walet. Justru saya katakan itu, saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa aman di dalam dan itu baskom tidak selalu habis air. Gimana caranya saudara bisa jenius itu mengenai gimana caranya supaya itu air bisa ke situ di baskom. Ya, karena ini baskom, biar baskom besar kita gunakan saudaraku, jangankan baskom, kolam lagi itu tetap menguap air. Saudaraku ya, apalagi kalau waktu panas. Musim kemarau lagi. Itu. Jadi saudara itu harus jenius mengenai adanya walet. Ya, itu. Dan itu mengenai adanya di dalam ruangan RB saudaraku, karena di sini ya, mengenai adanya dinding bata koringan itu, dinding bata koringan batu bata itu tidak jadi masalah. Ketergantungan, yang penting bagian di dalamnya itu bisa ideal optimal. Itu yang saya bahas tadi mengenai adanya suhu dan kelembaban. Usahakan gelap di dalam ruangannya saudaraku ya, usahakan. Yang jelasnya itu saja, biar kita tidak menggunakan termometer pengukur suhu saudaraku, kita bisa raba itu kalau kita masuk. Kalau kita di dalam itu kurang lebih seumpamanya 15 menit atau 25 menit kita rasa itu, oh panas ini hawa, oh ini sejuk dingin. Itu ya. Justru saya katakan, kalau saudara itu mau mengetahui itu ukuran, belikan itu alat itu pengukur suhu di toko elektronik, ada di situ digital. Tetapi kalau sebenarnya biar enggak menggunakan ini, saudara cukup kita rasa itu, kita raba istilahnya, oh ini dingin, ini sudah disuka walet ini, kita rasa gitu. Kalau panas kita perasaan itu, begitu juga itu walet. Oh ini sudah sejuk mengenai adanya udaranya. Ya saudaraku ya. Jadi tolong jangan dipaksakan selalu mempaskan itu ukuran, tidak bisa. Pas memang pada waktunya di dalam saudara itu atur. Setelah saudara keluar itu paling 3-4 hari pasti ada berubah lagi. Karena memang saya selalu katakan, kalau wale kandang dan wale gua dibanding dengan wale gua itu sangat jauh perbedaan. Hanya saya katakan menggambarkan di gua, wale suka di gua karena lembab. Justru di dalam ruangan RB itu gimana cara saudara supaya bisa lembab di dalam ruangannya, suhunya juga bagus. Begitupun juga adanya di dalam, jangan terang.
Nah, kalau berbahasa terang itu berarti berbahasa lagi itu sekat, piling, nah, lari istilahnya itu. Jadi saudara itu mengambil langkah mengenai adanya itu, ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi jangan terlalu, tidak usah terlalu bagaimana saudaraku mengenai adanya itu. Kelembabannya agak kurang sedikit atau lebih sedikit, begitu pun juga adanya suhu, kurang suhunya sedikit umpamanya, atau lebih sedikit lagi suhunya. Jadi memang begitu selalu main. Hanya saya katakan usahakan itu tidak jauh dari situ. Nah, karena adanya itu selalu kosong. Tadinya itu bagus suhunya itu sudah diukur itu menggunakan termometer pengukur suhu, tetapi diambil hari, diambil minggu, apalagi ambil bulan, tidak pernah diisi air. Kering di situ. Kering biar sudah digunakan tanah di situ. Nah, lihat pasti tinggal tanah di situ, tidak ada lagi air. Coba saudaraku. Apalagi kalau daerah saudara itu daerah panas. Jangankan sedangkan daerah dingin ya, istilahnya bahasa dingin, tetap menguap itu air. Tetap menguap. Apalagi kalau ada panas. Jadi kalau saudara itu tidak konsisten di dalam, itu bahaya. Itu justru selalu saya katakan itu saudara itu harus jenius, karena usahakan gimana caranya supaya itu alat di dalam media, alat penampung air itu tidak kosong itu. Selalu ada air di dalam. Selalu ada air. Nah, karena ruangan ini ruangan tertutup, ruangan gelap. Susah dikontrol memang kalau di dalam ruangan itu apakah ada airnya atau tidak ada atau gimana. Itu saudaraku ya. Dan itu ada juga saudara kita itu tidak bagaimana kalau menggunakan batu bata untuk di media penampung air. Itu menggunakan batu bata saudaraku tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Hanya saya sudah katakan beda kalau tanah asli dengan batu bata, kan sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan saudaraku ya. Sisa saudara itu lakukan langkah apa yang saudara harus lakukan ya. Nah itu. Banyak saudaraku ya. Nah itu. Jadi ada juga pertanyaan saudara ini masuk. Oke lah saya ikutkan ya. Sebentar kembali ke sini, ini Randi Asif. Ada pertanyaan saya ikutkan lagi saudaraku ya. Saudara kita ini dia mau mengganti suara. Dia punya suara walet saudara kita di bagian mana ini. Nah itu kan saya jawab di bawah komentar itu. Dia menanyakan mengenai adanya suara saudaraku, di mana waktu kita menggantikan suara. Apakah suara panggil, suara tarik, atau suara inap? Di mana waktu? Apa siang atau malam dan jam berapa? Nah itu pertanyaan saudara. Nah, tidak apa-apa saya ikutkan ini. Begini saudara, itu mengenai adanya suara saudaraku ya. Kalau bagian luar itu tidak menentu ji. Nah, terkecuali bagian di dalam, saudara itu mengganti suara tarik atau suara inap, suara huni maksud saya, suara di dalam maksud saya. Nah, itu usahakan masuk seperti kalau masuk waktu panen. Jam 08 atau jam setengah 8. Lewat sedikit dari 8 tidak jadi masalah. Kurang sedikit, kurang jam 8, yang penting jangan masuk jam 7 masih pagi-pagi. Biasa banyak wali di dalam. Nah itu. Beda kalau pemula, kalau belum ada walet biar jam berapa kita masuk, biar malam kalau tidak belum ada walet. Nah, kecuali sudah ada walet di dalam itu, sudah menghinap, sudah huni itu tempat, ya sedikit banyaknya, banyak sedikitnya, jangan diganggu dulu. Waktunya saudara masuk itu jam itu tadi saya katakan, itu jam 8, ya jam 8 atau setengah 8 bisa. Bisa juga lewat jam 8 sedikit, tidak jadi masalah. Ya saudara-saudaraku ya, itu yang kita lakukan. Nah, itu waktu kita saudara itu kalau mau beraktivitas di dalam ruangan RBW. Ya, kan saudara itu mau mengganti suara ya. Nah, itu. Tidak jadi masalah itu. Saudara itu masuk itu jangan malam. Lebih parah lah kalau malam saudaraku ya. Kan mengganggu walet. Kalau saudara walet di dalam itu waktu istirahat. Jadi saudara itu harus betul-betul jenius mengenai adanya di dalam ruangan RBW supaya saudara paham. Ya saudaraku ya, itu betul. Dan itu mengenai adanya hama saudaraku ya, usahakan disemprot itu hama. Yang sampai itu hama nanti itu sudah ada sarang itu sudah, apalagi sarang itu belum banyak jadi, itu dia kikis lagi sarangnya itu, kasihan itu sudah jadi, langsung dia kikis itu sarangnya itu sampai anak jatuh ke bawah. Kalau sarangnya sudah bocor. Atau langsung anaknya langsung dia makan itu, semacam itu predator itu yang hama-hama itu, kutu-kutu apa, kecoa, semut, toke.
Nah itu semua kita hindari saudaraku. Gimana caranya supaya itu burungnya aman, sarangnya juga aman, dan kita juga nyaman. Begitupun juga waletnya induk nyaman, tidak ada gangguan. Apabila ada gangguan itu, tidak tenang itu burung di dalam. Begitupun juga kita sama. Nah itu, jadi itu menghambat semua namanya koloninya walet, populasinya. Begitupun juga produktifnya. Maksud produktif itu sudah produktif sarangnya di dalam, sudah produksi. Apabila gedung rumah walet sudah produktif itu, mantap. Sisa saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa mengatur waktu panen, terus sudah banyak sarang ya. Nah, tetapi kalau belum banyak sarang itu istilahnya bahasa pemula ya, sabar-sabar dulu. Kan memang kita harus bersabar menghadapi namanya walet, karena walet itu memang bahasanya selalu saya katakan gampang-gampang susah gampang. Kalau walet mau tinggal itu berkeloni betul itu. Kita kebalikannya, kalau walet tidak mau tinggal itu susah sekali itu dikasih tinggal. Susah itu, sulit. Nah itu saudara-saudaraku ya, jadi saudara itu harus jenius memahami namanya dunia perwaletan supaya walet itu bisa tinggal, bisa betah. Dan begitu pun juga walet liar, apabila dia masuk di dalam ruangan RB lewat itu tadi LMB-nya, maksudnya burung masuk di dalam, pasti dia keliling dulu ke burung baru. Bahasa keliling itu bermanuver, kenali dulu itu tempat. Karena ini burung liar ini, sensitif sekali, peka juga. Dia belum bersahabat itu, bahasa belum bersahabat kalau burung liar. Beda kalau burung sudah bercucu di dalam. Nah, itu sudah ada bahasa sahabat. Nah, ya, sensitif, peka, bersahabat. Kalau sudah berkoloni di dalam. Tetapi kalau burung liar itu hanya dia itu memiliki dia itu sensitif dan peka. Belum bersahabat karena masih liar, masih cepat sekali, takut itu kalau ada kita di dalam itu langsung dia masuk itu, trauma itu masuk lagi. Nah justru itu saya katakan usahakan saudara itu lihat waktu masuk. Nah karena ada waktu itu burung liar itu selalu mundur-mandir keluar masuk di situ di LMB. Sedangkan itu burung liar itu dia biasa sama itu, biasa banyak sama. Dia berkelompok juga. Nah, biasa itu tinggal satu pasang, biasa ngikut semua temannya. Jadi saudara itu gimana caranya supaya saudara itu bisa mengoptimalkan di dalam ruangan RB saudara, agar supaya walet itu yang di luar itu bisa betah, bisa tinggal sampai dia bisa bikin sarang di dalam. Apabila dia sudah bersarang di dalam dan dia akan bertelur sampai netas anak, dia sudah jadi walet kandang. Walet sudah berkeloni di dalam itu sudah susah, sudah pergi itu sulit. Sulit sekali dia sudah pergi itu kalau sudah berkeloni di dalam. Ya, jadi itu yang kita inginkan saudara. Nah, jadi memang agak berat itu kalau saudara itu harus. Nah, bahasanya juga saudara itu harus bersabar menghadapi namanya dunia perwaletan ya. Karena banyak saudara itu langsung mau banyak. Bahasanya baru 3 minggu, baru 1 bulan, 2 bulan langsung mau banyak waletnya. Walet itu tidak segampang itu, tidak secepat itu kalau walet. Ya, nah, sabar saja. Yang penting kita usahakan. Karena ada masanya itu kalau memang bagus semua di dalam, optimal, ideal, capek sendiri nanti ujung-ujungnya itu saudara itu sudah berkeloni walet itu, capek sendiri itu nanti. Nah, tidak pernah sarang lagi kalau sudah banyak burung di dalam. Nah, apalagi kalau sudah buka terus sarang itu boleh dikata apakah per bulan selalu buka sarang atau per 1,5 bulan atau 2 bulan. Atau di bawah dari 1 bulan, 30 hari, 20 hari, per 2 minggu. Capek sendiri itu dia sarang, tidak pernah sarang lagi. Sudah berapa sarang jadi dalam, sudah apakah anaknya sudah itu telurnya sudah menetas jadi anak. Itu saudara belum kita panen. Nah, jenjang itu dan semua petani itu pernah merasakan itu. Ya, termasuk saya. Adanya itu menghadapi di dunia perwaletan. Justru saya katakan saudara itu betul-betul itu jenius. Ya, profesional. Itulah inspirasi saya kasih selalu saudaraku yang mengenai adanya dunia perwaletan supaya saudara itu bisa memahami. Ya, itu mengenai adanya tadi itu suara. Nah, begitu pun juga kelembaban. Oke, terima kasih banyak. Ini saya sudah jelaskan tadi itu yang tetap saya sudah tanya di bawah komentar. Jadi okelah, kembali kepada ini tadi ini nama channel @Randi Asis. Lakukan tadi apa yang saya katakan mengenai adanya suhu kelembaban saudaraku ya. Nah, bahasa tetap atau tidak tetapnya kurang atau lebih. Ya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Memang terjadi selalu begitu. Nah justru saya katakan tolong dicamkan videonya. Kalau videonya tayang diperhatikan itu. Ya.
Jadi sisa saudara itu gimana caranya supaya itu di dalam itu jangan dikosongkan airnya. Nah, bahasanya jangan dikosongkan, jangan, biasa memang kurang. Kalau kurang itu diusahakan, kalau kurang umpamanya banyak, kurangnya itu ya ditambah. Kalau kurang sedikit itu ya tidak jadi masalah, umpamanya kita ulur waktu 1, 2, 3 hari tidak jadi masalah. Tetapi jangan lama, karena akhirnya nanti itu kurang sedikit, akhirnya tambah kering nanti itu tempat penampung air, apakah media kolam atau media baskom. Nah itu fatal bagi walet itu. Kalau kering lagi itu panas lagi tuh. Nah pasti panas. Kalau airnya lagi kering, apalagi dari situ panas, tertutup, gelap lagi, pengat, mana suhunya juga tidak teratur. Hai, kembali lagi itu panas. Nah itu yang paling sulit walet dipetakan yang itu. Justru saya katakan kalau saudara mau sukses ikuti konten tutorial saya. Ya, kalau saudara mau sukses, tetapi kalau saudara itu agak basa-basa bandel ya begitu, akan dapat juga itu. Nah itu, jadi saudara itu insya Allah gimana caranya supaya saudara itu bisa sukses seperti teman-teman kita. Semua teman-teman kita itu, saudaraku itu sudah semua merasakan itu namanya keluh kesahnya di dunia walet. Semua sudah merasakan itu. Bahasa penasarannya itu, bahasa cobaannya itu, bahasa kegalauan, kejenuhan, kebimbangan, ragu-ragu, was-was. Nah itu semua rata-rata teman-teman kita yang sudah berhasil itu. Nah justru saya katakan itu saudara itu lakukan apa yang saya katakan dan bersabar, jangan selalu dimasuki gedungnya saudaraku ya. Ya apalagi kalau baru 1 tahun ke bawah itu rawan itu, karena kita ini menarik ini burung liar dari luar. Apabila kita selalu ada di dalam itu, burung liar yang tadinya mau masuk di dalam itu canggung, takut, trauma, karena dia masih liar, belum bersahabat dia. Nah, nanti dia di dalam itu, kalau dia itu burung liar tinggal di dalam ya sampai dia bersarang, bertelur sampai menetas anak, dia punya anak, itu sudah bisa berdua jadi bersahabat, agak jinak. Nah itu perbedaan burung liar dengan kalau sudah di dalam memang sudah beranak bercici. Ya saudaraku ya, jadi paham apa yang saya maksud, apa yang saya katakan. Mudah-mudahan ya apa yang saya utarakan ini mengenai pertanyaan saudara ini yang lambat, karena tayang itu tanggal saudara ini tayang dia punya video sebenarnya bukan tanggal 18, tanggal 16 janji, tetapi terlewati. Tetap saya angkat saudaraku. Justru ada saudara itu yang berkomentar itu, pertanyaan saya gimana bang? Tolong saudaraku ya, kalau memang lambat pertanyaannya, sudah lambat sekitar 3-4 hari ya, kan tetap saya periksa itu. Lewat dari 3-4 hari atau 5 hari, tolong dikomentari kembali supaya saya cepat angkat. Tolong dijelaskan di situ. Bang, lambat saya punya pertanyaan diangkat. Lambat saya punya pertanyaan. Kenapa lewat belum diangkat? Nah itu baru saya tahu nanti di situ. Dan saya telusuri nanti itu yang saya sudah screenshot. Oh iya, pasti saya dapat nanti ujung-ujungnya itu. Ya, karena setiap itu saya sudah baca di bawah komentar, saya catat itu. Nah saya catat, baru itu yang saya angkat. Maksudnya saya pindahkan kayak gini saudaraku ya ini. Ini kan saya pindahkan, ini kan dari bawah, di bawah kolom komentar ini saya catat. Nah, baru saya pindahkan di buku. Nah, baru saya baca. Nah, itu. Saudara paham ya apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan. Nah, itu adanya media air, media udara, ya. Nah, begitu saudaraku ya, istilahnya baskom, kolam dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya oke saudaraku, terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai adanya kelembaban suhu dan gelapnya ruangan dan amannya, begitupun juga telur, anak, sarang dan hasil. Mudah-mudahan saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan. Silakan ya, laksanakan, lakukan di dalam ruangan hidup saudara. Kalau memang masih ada mengganjal, tolong sharing lagi ya. Kita nanti teraksi nanti di bawah komentar ya. Nah nanti di situ kalau memang saya sempat angkat, saya angkat. Kalau umpamanya banyak sekali pertanyaan saudaraku sudah padat, saya jawab melalui dengan dan di bawah komentar itu saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, hilaf, karena saya adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya yang sempurna itu saudaraku hanya Allah ya, yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.